tentang skripsi itu tidak wajib lagi. Kemudian tulisan ilmiah internasional di jurnal ya itu tidak diwajibkan lagi. Saya rasa itu kekeliruan dan sebenarnya bukan di situ permasalahannya. Permasalahannya adalah peneliti itu banyak sekali kekurangan dana ketika mereka meneliti. Padahal yang mereka teliti itu bukan hanya kepentingan dirinya sendiri. Ketika dipublis itu kepentingan umum dan untuk masyarakat Indonesia bahkan dunia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Firman Panipahan di channel yang keren ini. Kali ini saya akan membahas tentang pendidikan ya. Terakhir Nadiem Makarim diberitakan mengumumkan tentang bahwa sarjana itu tidak lagi wajib menulis skripsi dan tidak diwajibkan kembali ya, tidak diwajibkan. Artinya boleh menulis skripsi untuk lulus atau tidak gitu, atau ada cara yang lain. Banyak cara yang ditawarkan gitu ya. Ada sebagai kreator, ada macam-macam inovasi yang lain dan sebagainya. Itu bagus sekali ya. Kemudian S2 dan S3 itu tidak wajib lagi atau tidak diharuskan untuk lulus harus menulis jurnal di Sinta internasional ya, terindeks internasional atau nasional, tidak wajib lagi. Alasannya saya baca kemarin itu adalah karena terjadi keterlambatan kelulusan gara-gara menunggu jurnal itu terbit atau jurnal itu siap ditulis dan sebagainya. Banyak dampak positif yang terjadi, dalam hal ini akan saya sampaikan. Pertama adalah ketika mahasiswa mendengar kabar ini, banyak sekali yang bergembira. Kenapa begitu ya? Karena memang skripsi ya, khususnya mahasiswa S1, sarjana, calon-calon sarjana. Mereka berbahagia karena tidak ada skripsi. Kenapa? Mereka menganggap lulus kuliah itu lebih mudah tanpa hambatan skripsi, tanpa hambatan ada bimbingan dosen yang ribet dan sebagainya itu ya, dan lain sebagainya itu. Karena ketika mahasiswa skripsi kan alasannya juga macam-macam, ada yang kerja, ada yang dia terlambat karena dosennya yang lambat gitu, dan banyak faktor lainnya gitu. Dan hal ini sudah hilang dan tidak ada lagi beban kepada mahasiswa gitu. Tapi pasti juga ada yang kontra dengan pendapat itu. Dan kenapa sih skripsi dihilangkan? Bukankah kampus itu adalah ruang akademik di mana pembicaraan akademis yang penuh dengan referensi intelektual dan sebagainya itu, menulis juga salah satu kegiatan akademis yang itu adalah hubungannya dengan masa lalu gitu ya. Kita tahu tentang banyak masa lalu itu karena tulisan gitu. Bayangkan kalau mahasiswa tidak lagi menulis karena mereka bebas merdeka gitu kan, bahwa untuk menjadi sesuatu, untuk bekerja atau untuk hidup ini tidak perlu ruwet dalam tulisan, penelitian dan sebagainya, sehingga orang tidak lagi minat untuk menulis. Tapi tidak mungkin ya begitu ada kebijakan skripsi ini hilang, bahwa skripsi ini tidak wajib lagi, kemudian generasi muda itu tidak berminat lagi dengan dunia akademik. Itu kan juga mustahil, pasti adalah, tapi jumlahnya saya yakin semakin sedikit berdasarkan pengalaman. Bukan saya curhat, tapi memang ketika belajar menulis itu sangat menyakitkan. Tapi ketika kita sudah tahu keasikan di dalam menulis itu, akhirnya menjadi hal yang luar biasa, hal yang banyak sekali manfaatnya yang terasa dan sebagainya gitu. Dan bayangkan generasi hari ini, mereka ingin menulis, ada keinginan untuk menulis, tetapi tidak ada kewajiban atau beban dari kampus itu untuk memberatkan dirinya supaya menulis. Itu kan akhirnya mereka lari ke dalam hal-hal yang lebih mudah, lebih banyak sukarianya dan sebagainya. Misalnya ya pengabdian gitu kan, pengabdian di pesantren dan sebagainya, dengan modal seadanya, bisa berbahasa Arab, kemudian pengabdian, dan dengan pengabdian itu ada laporan baik dan sebagainya, dia lulus S1 tanpa menulis. Dia hanya buat laporan seadanya, administratif gitu sifatnya. Yang itu juga gampang sekali membuatnya dan tidak perlu mikir, karena yang ditulis adalah apa yang dikerjakan, yang ditulis adalah apa yang dilakukan selama dia mengabdi misalnya. Tapi berbeda dengan karya ilmiah ya. Karya ilmiah itu perlu membaca banyak hal, menganalisis pun terkadang tidak bisa dilakukan oleh sendiri gitu.
Kita perlu orang lain untuk dialektika, bertanya. Terkadang kita buntu, ini maksudnya kemana dan sebagainya. Itulah kenapa saya menyesalkan gitu ya, menyesalkan skripsi ini dihapuskan atau tidak diwajibkan gitu. Oke, itu dampak yang tidak mengenakkan ya bagi kita itu, bagi bangsa kita, bangsa yang tidak suka membaca dan kemudian diarahkan kepada hal-hal yang inovatif dan sebagainya. Oke, tidak masalah. Itu solusi pada bangsa ini, pada generasi ini, solusi yang baik gitu. Tapi ada dampak yang tidak baik seperti yang saya sampaikan tadi. Ada dampak positif dari kebijakan ini. Yang paling terlihat adalah tentang akreditasi kampus ya, akreditasi kampus, fakultas, jurusan. Itu akan mudah sekali. Selama ini kan kampus, jurusan, dan prodi itu banyak sekali dikendalai oleh mahasiswa-mahasiswa yang terlambat lulus. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki kemampuan dalam menulis skripsi. Nah ini pada akhirnya nanti bisa diluluskan begitu saja dengan adanya laporan bahwa dia telah mengabdi di mana, di tempat apa, dan sebagainya, atau dia memiliki karya puisi dan seterusnya dan sebagainya itu. Karya puisi oke lah, masih berkaitan dengan literatur, dia menulis antologi puisi misalnya. Ya mungkin itu tidak ilmiah, tapi itu adalah tulisan, dan suatu saat puluhan tahun yang akan datang puisi itu kalau dibukukan itu akan dibaca oleh generasi selanjutnya. Nah, saya rasa tugas akademik itu begitu, menyampaikan keadaan hari ini untuk modal orang-orang yang akan datang. Dan hari ini, orang-orang hari ini itu disokong, ditolak, didorong gitu ya, dan disupport untuk inovasi dan sebagainya. Itu bagus sekali. Tetapi di dalam ruang akademik kemudian aturan-aturan itu mendahului kepentingan akademik, aturan pemerintah mendahului kepentingan akademik yaitu literasi. Saya rasa itu keliru. Di situ kelirunya. Nah, itu bagian sarjana ya. Sarjana saya rasa orang yang mungkin dalam taraf sarjana itu kan mempelajari ilmu-ilmu yang umum. Boleh jadi masih bisa dia jurusan filsafat, lulusan filsafat, kemudian dia jadi wartawan. Oke, itu kita anggap tidak nyambung. Idealnya kan bahwa sarjana filsafat itu adalah menjadi paling tidak jadi filsuf atau jadi penasehat, jadi konsultan psikologi dan sebagainya. Itu berkaitan dengan pikiran, jadi peneliti dan itu berkaitan. Ketika dia menjadi pegawai kantor misalnya, ini kan tidak berhubungan. Tidak masalah, bukan pendidikannya yang gagal, bukan dirinya yang gagal, dia memilih ke situ. Dia akhirnya mengerti bahwa dirinya tidak mau yang ruwet-ruwet, dia mau jadi ASN aja gitu, atau jadi anggota saja gitu kan, bekerja dengan apa adanya dan hidup damai gitu. Tapi ketika masuk jenjang S2, saya rasa orang yang masuk jenjang S2 pasti menyengaja dirinya untuk masuk pada level yang lebih tinggi lagi di dalam dunia akademik. Bukan semata-mata mengejar gelar, bukan semata-mata mengejar katakanlah kayak ada ijazah itu secara pragmatis dan sebagainya. Tapi ketika orang masuk S2, apalagi S3, itu dia sudah menghitung bahwa ada konsekuensi, ada tugas akademis yang harus dibawa gitu. Seperti misalnya ilmu pengetahuan yang harus dipertahankan, bagaimana bangsa ini berkembang, bangsa ini dicerdaskan dan seterusnya. Makanya S2 dan S3 itu rata-rata banyak menjadi dosen pengajar gitu kan. Ada juga yang menjadi hanya mengambil ilmunya saja. Tapi bukan semata-mata untuk bekerja gitu, semata-mata untuk menjadi pegawai. Karena level S2 saya rasa sudah ada keputusan yang matang di situ. Dia tahu bahwa S2 itu levelnya bukan lagi level memahami segala macam ilmu, tapi sudah mengerucut gitu. Ada jurusan yang spesifik di situ. Nah, bagaimana kemudian ketika S2 itu tidak wajib menulis jurnal? Nah, saya rasa bukan di situ poin kita itu. Kalau Pak Nadiem Makarim mengatakan tidak diwajibkan menulis jurnal, itu saya rasa keliru. Tapi seharusnya itu diwajibkan, dan permasalahannya adalah kebanyakan penulis di S2 itu tidak mampu bayar ketika masuk di jurnal nasional atau internasional. Saya rasa di situ perlunya pemerintah masuk gitu loh. Bukan meniadakan
literasinya itu sudah bagus. Nah, kenapa jurnal-jurnal itu berbayar? Jurnal-jurnal itu ada pengelolanya juga meruangkan waktunya membaca, mengedit, menulis dan sebagainya itu di sistem OJS itu kan, dan tidak ada juga yang membayar mereka. Kampus memberi insentif ya seadanya saja gitu, sehingga harus mengambil dari orang yang mengirim tulisan, orang yang sudah penelitian berbulan-bulan kemudian dia submit ke suatu jurnal dan dia harus bayar. Itu yang terjadi Pak Nadiem Makarim. Jadi kenapa orang telat? Yang pertama ya karena memang dia tidak mampu menulis barangkali. Ketika taraf S2 dia tidak mampu menulis, itu artinya kesalahan dia di situ. Ngapain masuk S2 kalau hanya untuk mencari pekerjaan, kan gitu, cari pekerjaan yang sesuai di bidangnya, atau dia adalah seorang sales dan sebagainya, udah jadi sales aja gitu, ikuti pelatihan gitu. Ketika dia masuk suatu jurusan, di situ ada disiplin, ada banyak kategori yang harus dilaluinya gitu, harus kategori yang melalui, salah satunya kepenulisan, literasi yang harus menjadi beban setiap orang S2. Dan S3 lebih parah lagi, tingkatnya filosofi kan, PhD, Philosophy of Doctor gitu kan, doktor. Jadi ketika tidak ada lagi diwajibkan menulis jurnal, terus apa statusnya? Disertasi itu pasti ya, pasti jurnal itu yang kemudian juga menjadi salah satu tanggung jawab sebagai peneliti, sebagai ilmuwan. Doktor itu ya udah bisa disebut sebagai filsuf ilmuwan gitu Pak Nadiem Makarim. Jadi kesimpulannya adalah oke, bagus sekali Merdeka Belajar itu diterapkan di dalam kurikulum kita, khususnya S1 ataupun SD, SMP, SMA, itu sangat bagus. Karena belajar itu tidak perlu ada tekanan atau diarahkan, biarkan mereka mengarahkan dirinya sendiri. Guru hanya menjadi pamong saja. Pamong itu apa? Kalau di dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantoro ada itu istilahnya Ingarso Sungtulodo Imadia Mangunkaso Wuri Handayani. Di belakang tut wuri itu artinya di belakang menjadi penuntun, motivator. Guru itu harusnya tut wuri handayani. Atau pada level yang kedua Ingarso Sungtulodo Imadia Mangunkarso, di tengah memberi motivasi dan mengajarkan gitu kan. Saya rasa itu ya komentar saya tentang skripsi itu tidak wajib lagi. Kemudian tulisan ilmiah internasional di jurnal ya itu tidak diwajibkan lagi. Saya rasa itu kekeliruan dan sebenarnya bukan di situ permasalahannya. Permasalahannya adalah peneliti itu banyak sekali kekurangan dana ketika mereka meneliti gitu. Padahal yang mereka teliti itu bukan hanya kepentingan dirinya sendiri. Ketika dipublis itu kepentingan umum dan untuk masyarakat Indonesia bahkan dunia. Saya rasa itu efeknya luar biasa. Tapi lagi-lagi jangankan civitas akademis bebas dalam pengertian peneliti, bahkan para dosen saja saya rasa juga banyak mengeluh soal gaji dan sebagainya. Itu PR kita Pak Nadiem, bukan mengurangi tugas-tugas itu. Tugas-tugas itu akan terlaksana jika instrumennya lengkap. Saya rasa itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.